Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to this channel. Perkenalin, nama aku Siti Rahab, merupakan mahasiswa semester 5 dari program studi matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi matematika keuangan, khususnya dalam hal anuitas variabel. Untuk pembahasan yang lebih lengkap, ikuti ceritanya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari anuitas variabel. Apa sih pengertian dari anuitas variabel dan perbedaannya apa sih anuitas variabel dengan anuitas bertumbuh? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, simak pembahasan ini ya. Nah, jadi anuitas variabel ini adalah anuitas yang hampir sama dengan anuitas bertumbuh. Apa perbedaannya gitu kan? Nah, perbedaannya itu di anuitas bertumbuh, tingkat pertumbuhan itu dinyatakan dalam persentase. Sedangkan di anuitas variabel, besar pertumbuhan dinyatakan dalam nilai nominal, misalnya 1 juta. Nah, seperti itu. Nah, di balik itu persamaannya yakni baik anuitas bertumbuh maupun anuitas variabel, tingkat pertumbuhan dan besar pertumbuhan walaupun jarang dapat pula negatif seperti negatif 10% ataupun negatif 100.000. Nah, jadi kalau di dalam anuitas bertumbuh tingkat pertumbuhan itu bisa juga negatif gitu loh. Tapi kalau di anuitas bertumbuh dia negatif 10%, sedangkan di anuitas variabel dia negatif 100.000. Jadi dia nominalnya adalah rupiah atau dolar kalau seandainya soalnya pakai dolar. Kita lanjut. Oke, aplikasi dari anuitas variabel. Anuitas variabel ini dapat digunakan untuk seseorang pengusaha yang menginginkan pelunasan utangnya dengan angsuran yang menurun setiap periodenya. Atau anuitas variabel ini bisa dimanfaatkan untuk seperti seorang karyawan yang merasa lebih nyaman dengan angsuran KPR yang meningkat mengikuti kenaikan gajinya. Atau aplikasi dari anuitas variabel ini seperti menilai obligasi yang pokok utangnya diangsur sama besar setiap periodenya bersama bunga periode sehingga jumlah pembayaran mengalami penurunan. Nah, jadi dalam anuitas variabel ini bisa menjadi meningkat atau anuitas variabel ini bisa jadi menurun seperti itu. Next, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh dari soal anuitas variabel. Dengan soal utang sebesar 60 juta berbunga 10% dilunasi dengan 3 kali angsuran tahunan. Pelunasan pokok utang dalam setiap angsuran adalah sama besar, yaitu 1/3 atau 20 juta. Walau schedule pelunasan utang di atas. Nah, di sini diberitahukan bahwasanya utangnya adalah 60 juta, di mana utangnya ini berbunga 10%. Nah, dalam anuitas bertumbuh tadi bunganya pertumbuhannya itu dipakai dengan persen. Nah, sedangkan di variabel kita menggunakan nominal. Nah, jadi seperti ini kan. Jadi biaya bunga tahun pertama adalah 10%. Nah, dari 10% ini dikalikan 60 juta kita mendapatkan hasilnya adalah 6 juta untuk bunga di tahun pertama. Kemudian kita hitung angsuran pertama. Di sini diberitahukan bahwasanya pelunasan pokok utang itu dalam setiap angsuran adalah sama besar, yaitu 1/3. 1/3 dari 60.000 sama dengan 20 juta. Nah, jadi di sini kita buat angsuran pertama. Angsuran pertamanya adalah 20 juta ditambah 6 juta sama dengan 26 juta. Oke. Setelah itu, kita hapus dulu biar bersih ya. Oke, setelah itu jadi saldo utang setelah angsuran pertama, saldo utang tadi kan utangnya adalah 60 juta, kemudian dibayar 26 juta, maka dikurangin 60 dikurang 20 juta sama dengan 40 juta. Nah, di sini 26 juta sudah termasuk dengan bunga ya, teman-teman. Nah, jadi di sini dihitung saldo utang, tidak termasuk bunga. Di sini 6 juta adalah bunganya. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini biaya bunga tahun kedua. Nah, di biaya bunga tahun pertama sudah kita hitung ya, 6 juta. Kemudian saldo hutang sudah kita dapatkan 40 juta. Jadi biaya bunga tahun kedua adalah dihitung setelah saldo utang angsuran pertama. Kalau yang tadi biaya bunga tahun pertama adalah 60 juta mengikuti utang sebesar 60 juta.
di tahun kedua kita hitung setelah dia dikurangi oleh angsuran pertama, jadi 40 juta. 10% dikali 40 juta sama dengan 4 juta. Angsuran keduanya menjadi 20 juta ditambah 4 juta sama dengan 24 juta. Nah, artinya di sini di angsuran kedua si peminjam utang tersebut sudah berkurang nih biaya yang dibayarnya. Yang tadi di tahun pertama dia harus membayar 26 juta. Kemudian di tahun kedua dia membayar hanya 24 juta. Kemudian dihitung saldo utang setelah angsuran kedua adalah 20 juta. Jadi di sini adalah 40 juta, kemudian dikurangi 20 juta sama dengan 20 juta lagi. Next. Kemudian biaya bunga tahun kedua itu adalah 10% dikali 20 juta. Ini maksudnya biaya bunga di tahun ketiga ya, teman-teman. Ketiga. Oke. Sorry. Agak lebih bagus ya. Nah, ini yang ketiga. Jadi yang tadinya tinggal 20 juta lagi hutangnya, kita cari bunganya yang tadinya 10% dikali 20 juta adalah 2 juta. Nah, jadi angsuran ketiga ini pengutang cuman membayar 22 juta. Sedangkan yang tadi di tahun kedua si peminjam utang harus membayar sebesar 24 juta, berarti sudah berkurang 2 juta. Nah, jadi dari sini besar angsuran yang dilihat setelah dihitung selama 3 tahun adalah tahun pertama 26 juta, tahun kedua 24 juta, dan tahun ketiga 22 juta. Hal ini berarti setiap tahunnya si peminjam dia membayar hutang berkurang 2 juta setiap tahunnya. Nah, jadi schedule pelunasan utang dalam contoh di atas memenuhi anuitas variabel dengan N sama dengan 3, yakni 3 tahun. Tingkat bunga I sama dengan 10%. Kemudian nilai awalnya adalah 26 juta. Perbedaan nominal D sebesar negatif 2 juta. Angsuran terakhir mengandung bunga 2 juta. Angsuran kedua mengandung 2 kalinya. Dan yang pertama bunga 3 kali lipatnya. Oke. Kemudian kita masuk ke anuitas variabel, di mana dalam hal ini kita membahas tentang persamaan seri 1 dan seri 2. Nah, jadi persamaan umum untuk mencari besar anuitas atau A dalam seri 1 adalah A sama dengan besarnya pembayaran periode 1 ditambah D ini adalah perbedaan nominal antar periode per I, yakni tingkat diskonto per periode, ditambah N kali D, di mana N adalah jumlah periode pembayaran dikali lagi dengan perbedaan nominal antar periode. Di mana setelah kita mendapatkan seri pertama, untuk mendapatkan PV seri kedua, rumusnya adalah negatif ND per I. Oke, kita buat aja contohnya langsung supaya tidak bingung. Nah, seperti ini. Dengan menggunakan seri 1 dan 2, hitunglah nilai sekarang dari anuitas variabel berikut jika diketahui tingkat bunga ada 5%. Di sini kita mendapatkan informasi bahwasanya tingkat bunganya adalah 5%. Dan yang diminta adalah seri 1 dan seri 2 untuk menentukan anuitas variabel. Di sini ada tahunnya sampai ke 10 tahun dengan arus kas adalah seperti ini. Nah, di sini kalau kita teliti, arus kas ini berkurang 500.000 ya setiap tahunnya. Oke, 500.000 setiap tahunnya. Kita lanjut next slide. Oke. Jadi di sini ditentukan ya, D adalah negatif 50.000. Tadi kita lihat bahwasanya setiap arus kasnya ini berkurang 50.000 ya. Kemudian N-nya adalah 10, di mana N-nya itu adalah periodenya ya, 10. Kemudian I-nya adalah 5% bunga. Kemudian A1 adalah 2 juta. Arus kas yang awalnya adalah 2 juta. Nah, jadi besar arus kas untuk seri 1 adalah kita masukkan rumusnya ini, teman-teman. A1 ditambah D per I ditambah ND. Sehingga A1-nya sama dengan 2 juta ditambah dengan D-nya sama dengan 50.000, kemudian dibagi dengan I ditambah dengan N dikali dengan D. Nah, hasilnya adalah 2 juta dikurang 50.000 dibagi 5%, hasilnya adalah 1 juta. Kemudian di sini dikurang 500.000. Hasilnya kita dapatkan adalah 500.000. Ini adalah besar arus kas untuk seri pertama. Kemudian
PV seri 1 ini dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan anuitas biasa. Sisanya adalah arus kas untuk seri 2. PV seri 2 dapat dihitung seperti contoh 6.7. Nah, contohnya itu yang tadi nih. Nah, yang ini. Ini kita menggunakan rumus anuitas biasa. Negatif N dikali D dibagi I. Jadi, berdasarkan hasil ini kita dapat menyusun skedul seri 1 dan seri 2 dari arus kas di atas menjadi. Nah, ini dia. Nih, kita masukkan rumus aja ya, teman-teman. Untuk mendapatkan seri 1, seri 2-nya sampai ke N10. Oke. Nah, untuk persamaan anuitas variabel itu apa? Jadi persamaan anuitas variabel itu adalah VV sama dengan 1 dikurang 1 tambah I pangkat negatif N per I dikali A1 tambah D per I ditambah ND dikurang ND per I. Atau untuk nilai sederhana dari ini adalah TV sama dengan 1 dikurang 1 kurang I pangkat N per I. Nah, ini tadi adalah rumus A. Rumus yang ini tadi, teman-teman. Rumus nih. Besar anuitas dalam seri A. Nah, jadi kita sederhanakan di sini. Menjadi I 1 dikurang 1 tambah I pangkat negatif N per I dikali dengan A dikurang ND per I. Nah, di sini kita ada anuitas variabel meningkat. Nah, jadi jika D lebih besar sama dengan 0, pembagian arus kas menjadi seri 1 dan seri 2 masih dapat dilakukan. Nah, kalau tadi yang kita lihat contoh pertama ya, kalau nggak salah. Ini contoh ini. D sama dengan negatif 50.000. Nah, ini kan anuitas variabel dengan tingkat dengan nilai yang semakin menurun ya. Nah, jadi kalau nilainya semakin meningkat, itu masih bisa kita bagi arus kas itu menjadi seri 1 dan seri 2. Nah, contohnya adalah hitung nilai sekarang dari pembayaran uang pensiun 30 juta tahun depan yang meningkat sebesar 2 juta setiap tahunnya selama 10 kali jika diketahui tingkat diskonto yang relevan adalah 8% PA. Nah, jadi di sini I-nya sudah kita tahu ya, bahwasanya I-nya adalah 8%. Kemudian N-nya adalah 10 karena dia mintanya 10 kali. Kemudian D-nya adalah 2 juta. Nah, di sini karena dia meningkat, jadi kita tidak ada minus-minusnya. Tidak menurun berarti dia positif. Kemudian A1 sama dengan 30 juta nilai awal. Nah, kita masukkan aja rumusnya. Jadi supaya gampang, supaya rumus yang ini tadi tidak terlalu luas. Nah, jadi kita cari dulu nih A-nya. Nah, kita cari A-nya dengan memasukkan rumus A1 ditambah D per I ditambah ND. A1-nya tadi 30 juta, kemudian ditambah 2 juta per 8% ditambah 10 dikali 2 juta. Hasilnya adalah 75 juta. Nah, jadi dari 75 juta A, kan kita tinggal masukkan A di sini. Kita masukkan rumus PV, 1 dikurang 1 tambah I pangkat negatif N per I. Kali A dikurang ND per I. Kita masukkan rumusnya sehingga kita dapatkan hasilnya yang ini 503.256.105 dikurang 250 juta, hasilnya adalah 253.256.105. Jadi dalam hal ini nilai sekarang pembayaran dari uang pensiun 30 juta adalah ini 253.256.105. Oke, thank you banget untuk semuanya yang telah menyimak pembahasan tentang materi anuitas variabel yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang saya bahas menjadi ilmu untuk kita semua. Dan kepada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan terhadap pembahasan yang saya sampaikan, boleh bertanya di kolom chat yang ada di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel kita agar kita lebih bersemangat lagi untuk memposting video-video tentang perkuliahan matematika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.